Shalom. Mari bersama kita akan membahas dari Injil Lukas pasal yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat ayat 31 mulai. Lukas 4 ayat 31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Nah, kita lihat bahwa di sini Tuhan Yesus mengusir setan. Dan ketika kita berbicara tentang mengusir setan, maka kita tahu dibutuhkan kuasa. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan diberi kuasa. Dan minggu yang lalu kita sudah bahas, setiap orang yang menerima Tuhan, maka dia diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Mari kita lihat di sini betapa pentingnya kita itu mempunyai kuasa. Yang pasti kita semua percaya bahwa sampai saat ini dan yang akan datang, setan itu masih ada. Berarti kalau setan masih ada, kuasa juga masih diperlukan untuk melawan setan. Karena kalau sampai setan masih ada dan kita tidak mempunyai kuasa, maka kita akan kalah, kita tidak berdaya, kita tidak bisa apa-apa. Ya. Ayat 31 mengatakan, kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan Tuhan Yesus yang mengajar, bahwa di dalam pelayanannya, ayat 32 itu menekankan ini, bahwa dia mengajar. Ya, dia mengajar, kemudian dia mempunyai kuasa di dalam perkataannya. Ada orang yang bisa mengajar karena dia sudah banyak belajar, ya, punya titel. Tetapi apakah kita juga sekaligus melihat kuasa dalam perkataannya? Belum tentu. Ada yang mempunyai kuasa, tetapi tidak bisa mengajar. Nah, bagi kita sekarang, ayo kita harus menyadari bahwa dua hal ini harus ada bersama-sama. Kita bisa mengajar, tetapi juga harus bisa menunjukkan kuasa di dalam kehidupan kita. Dan jelas di sini dikatakan Yesus
mempunyai atau penuh kuasa di dalam perkataannya. Ada orang itu dituruti perkataannya karena dia punya jabatan, karena dia kaya. Tetapi kita mungkin juga bisa melihat ada kalanya ketika mereka memerintah, itu mereka harus teriak. Kalau tidak teriak atau diulang beberapa kali, kalau tidak diulang, maka orang yang disuruh juga tidak akan mentaati. Berarti orang itu tidak punya kuasa dalam perkataannya. Dia dituruti, ditakuti bukan karena punya kuasa, tetapi karena punya uang, karena punya jabatan. Tetapi di sini dikatakan Yesus itu penuh kuasa dalam perkataan. Orang yang penuh kuasa dalam perkataan, mau teriak, mau biasa aja, itu orang atau kuasa jahat akan menuruti apa yang dikatakannya. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Pengajaran itu penting. Tetapi ingat, bahwa pengajaran itu juga harus sampai dalam taraf membuat orang itu takjub. Artinya bahwa mereka itu bisa berpikir begini. Pengajaran yang sama, orang mungkin katakan, saya pernah dengar kok pengajaran ini. Saya pernah dengar pengulasan tentang ayat firman ini. Tapi kok beda ya? Nah itu loh. Beda. Sehingga yang mendengarnya di sini dikatakan takjub. Apakah ahli Taurat, para imam tidak mengajar? Mereka mengajar. Bahkan ada ayat yang mengatakan tidak seperti, loh, ketika Yesus mengajar, itu tidak seperti ahli Taurat atau para imam. Jadi kita lihat di sini bahwa betapa pentingnya mengajar dan mempunyai kuasa di dalam perkataan. Kalau sudah berbicara mempunyai kuasa dalam perkataan, berarti kuasa itu juga harus sampai dalam kita ini loh. Ya. Karena ketika kita berbicara tentang perkataan, itu berbicara tentang kepenuhan hati ini loh. Kalau hati kita penuh kuasa, maka perkataan kita akan punya kuasa. Ada kalanya kita juga melihat orang-orang pimpinan atau bos dengan karyawannya disuruh nurut. Tetapi setelah balik badan itu ketawa, mentertawai bosnya. Ya. Atau menggerutu, mengata-ngatai bosnya dalam hati atau suara yang terdengar lirih. Kenapa? Karena bosnya tidak punya kuasa. Tidak punya kuasa. Hati-hati di sini. Kita juga harus koreksi. Koreksi diri maksud saya. Jangan sampai kita sudah bangga, senang anak buah saya nurut. Padahal iya nurut. Tapi mereka itu nurut sambil ngomel-ngomel. Ya. Sambil ngata-ngatai kita. Lebih parah lagi, sambil nyumpai kita. Hati-hati di sini. Nah, ayat 33 mengatakan di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Sidang jemaat, di dalam bait Allah ada seorang yang kerasukan setan. Tidak jamin loh orang pergi ke gereja itu tidak kerasukan. Atau tidak ada roh jahatnya. Oh, tidak jamin. Ya. Bahkan saya melihat beberapa gereja. Ketika saya masuk ke gereja itu, saya tahu. Ini roh jahatnya kok enak ya jalan-jalan.
Jadi bahkan gedung gereja pun tidak menjamin bahwa di gedung gereja itu tidak ada roh jahat. Nah sekarang masuk yang lebih penting lagi. Bahkan jemaat yang disebut jemaat Tuhan pun tidak menjamin bahwa kehidupannya sudah bebas dari roh jahat. Ini sudah di sini dikatakan ini pasti umat Tuhan karena ini berbicara tentang bangsa Israel, ya. Di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan setan, loh. Dan seperti yang kita pernah ulas, orang yang kerasukan setan itu suka teriak-teriak. Dan ia berteriak dengan suara keras. Ya, ingatkan pada diri kita sendiri. Kalau kita bicara sama istri kita, anak kita, suami kita, kalau sudah sampai dalam taraf sering jerit, hati-hati. Jangan-jangan kerasukan. Iya kan? Nggak lucu kan? Nyebut yang sayang tapi jerit. Bisa bayangkan marah nyebut yang sambil teriak ngata-ngatai. Itu saya merangkai katanya bingung. Yang matamu loh. Kan lucu kelihatannya kan? Tetapi namanya orang kerasukan pun tidak nyadari bahwa itu lucu. Aneh. Jadi di sini dikatakan mereka itu berteriak. Dan ditekankan lagi ya, sudah jelas kalau teriak pasti keras. Tapi ini ditekankan supaya narik perhatian kita. Berteriak dengan suara keras. Jangan sampai berteriak dengan suara lirih. Nah, bingung ya. Di sini berteriak dengan suara keras. Orang kalau sudah kerasukan setan suka teriak-teriak. Ya. Di sini jelas. Dan yang saya sungguh sangat sedih adalah dikatakan dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan setan. Ini mau dibahas bagaimanapun tidak nyambung dengan ilmu teologi sekarang, doktrin teologi. Karena hampir semua gereja mengatakan orang percaya Tuhan Yesus tidak bisa dirasuk roh jahat. Tetapi kalau sudah sampai bahkan guru sekolah minggu bisa bersetubuh dengan kambing, itu apa bukan kerasukan? Loh ini ada loh. Karena saya juga melayani orang tersebut. Ya. Apa bukan kerasukan? Oleh karena itu, jangan puas. Kita sudah ke gereja, bahkan jangan puas bahwa kita sudah pelayanan. Karena di sini jelas orang yang kerasukan aja bisa di rumah ibadat. Bahkan mereka berteriak. Berteriaknya kenapa? Karena mereka lihat Tuhan Yesus. Kehadiran Tuhan bisa diketahui, bisa dirasakan oleh roh jahat. Kehadiran Tuhan bisa diketahui, bisa dirasakan oleh roh jahat. Dan roh jahat itu berteriak mengatakan begini, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami?" Yang pertama yang harus kita perhatikan, kalau kita mempunyai kuasa, maka setan itu tidak mau berurusan dengan kita atau takut berurusan dengan kita. Kalau kita punya kuasa. Kalau kita tidak punya kuasa, maka setan senang berurusan dengan kita. Kenapa?
Karena dia bisa menindas kita. Dia bisa mengintimidasi kita. Dia bisa membuat kita sakit. Dia bisa membuat kita stres. Dan sebagainya. Kalau kita tidak punya kuasa. Oleh karena itu, saya tidak akan pernah bosan untuk menekankan pengajaran ini. Miliki kuasa, miliki kuasa, miliki kuasa. Saya tidak akan pernah bosan. Anda semua akan tahu kalau Anda punya kuasa nantinya. Ketika setan menyatakan diri. Ketika Anda berhadapan dengan orang yang kerasukan. Atau ketika Anda masuk satu rumah yang angker. Yang kehadiran setan begitu nyata. Apakah kita bisa menengking dan keadaan atmosfer rumah itu berubah? Menjadi penuh dengan damai sejahtera, atau kita sendiri yang tidak betah dan cepat-cepat pergi karena ketakutan. Jadi di sini sebenarnya roh jahat itu takut. Tidak mau berurusan dengan Yesus. Atau roh jahat takut dan tidak mau berurusan dengan orang-orang yang mempunyai kuasa. Karena dia sudah pasti tahu hasil akhirnya dia kalah. Ya. Engkau datang hendak membinasakan kami. Lihat di sini. Setan tahu kok. Bahwa dia binasa. Dia akan kalah. Oleh karena itu setiap orang Kristen jangan pernah mengatakan, wow, dukun ini loh hebat. Jangan. Bahkan kalau dukun itu kita datangi. Datangi ya, bukan cari nomor ya. Maksudnya kalau berhadapan dengan kita atau di hadapan kita, dukun itu tidak bisa praktek. Jelas dukun itu tidak bisa praktek. Di sini ketika setan itu melihat Yesus, dia mengatakan, apakah kau datang untuk membinasakan kami? Setan ini kaget. Kenapa? Karena yang setan tahu ini belum waktunya. Kenapa kok Yesus ini kok usil ya? Nah, usil ya, tanda petik. Belum waktunya. Tetapi itu pun kita sudah lihat setan begitu ketakutan. Lucu kan kalau sampai ada jemaat Tuhan yang takut sama setan? Terbalik. Karena seharusnya setan yang takut pada umat Tuhan. Bahkan jelas di sini dikatakan, engkau datang hendak membinasakan kami. Sayangnya bahkan banyak orang Kristen yang kena santet. Banyak. Dan jelas di sini dikatakan begini, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Setan tahu siapa Yesus, setan tahu siapa anak Allah, setan tahu siapa kita. Setan tahu. Beberapa kasus saya perhatikan, saya pernah lihat sendiri, saya pernah dengar. Bahkan yang menyebut dan disebut sebagai pendeta pun. Setan tidak takut. Ya, setan tidak takut. Kenapa? Karena setan tahu. Kita itu punya kuasa atau tidak. Kita itu hidup kudus atau tidak. Setan tahu. Oleh karena itu banyak orang, banyak pendeta, kalau sudah mau doakan rumah angker, mau menghancurkan jimat, mau ngusir setan dari seseorang, mereka selalu berpuasa. Mereka berpikir dengan menguduskan diri 1 hari 2 hari itu cukup. Setan tidak takut dengan itu.
Setan takut ketika kita terus-menerus setiap hari, setiap waktu hidup dalam kekudusan. Karena tanpa sadar kita ini selalu berpapasan dengan setan. Tanpa sadar kita ini selalu diawasi oleh setan. Sehingga setan tahu siapa yang punya kuasa dan harus ditakuti. Siapa yang tidak punya kuasa dan tidak perlu ditakuti. Setan tahu. Oleh karena itu di sini dikatakan, aku tahu siapa engkau. Engkau itu yang kudus dari Allah. Ingat cerita 7 anak Skewa. Setan mengatakan, aku kenal Yesus, aku tahu Paulus. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Dia katakan, aku kenal Yesus. Kenapa? Karena setan pernah jadi malaikat yang bergaul. Tetapi setan tidak pernah bergaul sama Paulus. Sehingga dikatakan tahu, ya, tahu bukan kenal. Ya. Kalau kita hidup di dalam dosa, maka setan bisa mengklaim, mengatakan aku kenal dia. Kenapa? Sahabat karibku. Ya kan? Aku sering kerja sama dengan dia. Ya. Bisa. Tapi kalau sekedar tahu, oh iya, karena dia ngawasi kita. Tetapi tidak pernah bisa masuk, tidak pernah bisa jadi satu dengan kita. Dia ngawasi. Ya. Ayat 35. Tetapi Yesus menghardiknya. Yesus menghardik. Katanya, diam, keluarlah daripadanya. Yesus tidak pernah mengajak setan itu konsultasi sama setan. Tidak pernah. So akrab itu tidak pernah. Ya. Ada pengajaran yang mengajarkan begini. Untuk bisa mengusir setan dengan cepat, itu kita harus tahu ini setannya siapa. Setannya itu namanya siapa. Roh pencuri, roh pezina, ya. Sehingga banyak hamba Tuhan kemudian bertanya, namamu siapa? Untungnya tidak disebut saya Michael Jackson. Ketika kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, ingat, Roh Kudus akan selalu memberitahu kepada kita. Kita tahu, oh ini roh ini roh ini. Nggak usah setan itu memberitahu. Dan jangan percaya pada pemberitahuan setan. Karena dia roh pendusta. Namanya roh pendusta. Jangan percaya. Lebih baik kita peka pada suara Roh Kudus yang tidak mungkin memberikan informasi yang salah. Jadi, selama kita mau ngusir setan, ingat loh, kita ini harus terhubung sama Tuhan atau Roh Kudus, bukan terhubung sama setan. Yesus menghardiknya. Yesus tidak tanya. Yesus menghardik. Coba lihat juga ayat yang ke-41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu Yesus dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara. Yesus tidak mengizinkan mereka, setan-setan itu berbicara. Padahal kita banyak, kalau kita lihat di YouTube, banyak hamba Tuhan yang mengajak setan berbicara.
Apakah ini yang kemudian menyebabkan hamba Tuhan itu pada akhirnya mengalami kejatuhan? Karena mereka berbicara, berhubungan dengan roh jahat. Ya. Kan ketika mereka berbicara sama setan yang merasui orang itu sama aja kan, orang itu yang dirasuk itu sekarang menjadi medium, perantara dari roh jahat. Sedangkan Alkitab katakan, jangan datang ke dukun, jangan berbicara dengan perantara roh jahat, jangan. Akibatnya kita hidup dalam kutuk. Ya, kita hidup dalam kutuk. Oleh karena itu jangan berdialog sama setan. Ya. Ketika saya mengajar ini jangan mengatakan, Pak Yusa ada apa ngajar ini? Saya kan bukan pendeta. Tidak mungkin saya nanti berhadapan sama setan. Jangan katakan tidak mungkin. Ya. Bahkan rumah yang bersih pun awalnya, kalau keseringan datang tamu-tamu, ya, kan kadang itu orang yang tidak percaya, orang percaya aja kadang di dompetnya ada jimat kok. Ya. Kadang orang itu main-main ke rumah kita, kemudian setelah pamit, setannya itu seneng. Loh kok enak ya, kerasan di rumah ini. Orangnya pergi, setannya tinggal. Makanya kita kadang sering merasa aneh. Orang dulu rumah saya tidak ada apa-apanya. Sekarang kok jadi angker. Sekarang kok ada orang yang manggil-manggil. Sekarang kok merinding masuk. Jangan-jangan ada kenalan kita yang main atau sering main-main, yang punya jimat, berarti ada roh jahatnya ketika main-main. Orangnya pergi, setannya tinggal. Oleh karena itu saya katakan, kita semua harus selalu siap, punya kuasa. Tetapi Yesus menghardiknya ayat 35, diam. Nah perhatikan ini, diam. Yesus dah katakan, siapa namamu? Udah. Menghardiknya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Sama sekali tidak menyakitinya. Karena setan takut. Ada orang yang punya otoritas dan kuasa di sana. Kalau tidak, Anda pernah membaca cerita lain yang bagaimana seorang anak kalau kerasukan dibawa oleh setan untuk masuk ke dalam api atau masuk ke dalam air. Itu kalau tidak ada orang yang punya otoritas. Setan pasti berusaha menyakiti, setan berusaha untuk menghancurkan, untuk membinasakan. Ya. Saya mau kita semua mempunyai otoritas dan kuasa dan terus meminta itu kepada Tuhan. Kenapa? Ya mungkin Anda katakan, enggaklah saya tidak perlu. Kalau kita punya anak, ingat, kadang anak kita lihat ke pojok atas kemana kemudian nangis. Kenapa? Karena mereka lihat setan. Dibutuhkan orang tua yang punya otoritas untuk mengusir roh jahat itu. Dibutuhkan orang tua yang punya otoritas untuk menutup mata rohani anaknya supaya tidak melihat roh jahat. Pak, anak saya kan sudah besar-besar. Oh iya, tapi kan akan punya cucu kan? Kita butuh kuasa. Kita butuh kuasa untuk melindungi anak kita, untuk melindungi cucu kita, bahkan untuk melindungi usaha kita.
melindungi keselamatan kita. Ya. Saya pernah melayani di Semarang. Waktu saya melayani, wow, hadirat Tuhan luar biasa. Bahkan saya ngusir setan pun dari jarak jauh. Orang itu terpental dan dilepaskan dari kuasa roh jahat. Tapi ketika saya dalam perjalanan pulang, saya ingat sekali sama Pak Eko itu dulu. Dan Pak Eko katakan, Pak, remnya blong ini Pak. Remnya blong. Padahal awalnya enak kok, tidak ada kendala. Terus siapa? Ya sudah pelan-pelan. Bayangkan itu dari kota Semarang saya mau ke Ungaran. Karena nginep di Ungaran. Jalannya paling hanya jalan 20. Oh itu capek. Ya. Iya kalau lagi pacaran. Semakin lama semakin enak kan. Ini kan habis pelayanan sudah capek. Tetapi yang saya mau katakan ini loh. Bahwa ketika kita pelayanan kita butuh kuasa. Karena kita bisa terancam. Saya kalau sudah melayani pelepasan gitu. Bahkan sampai sekarang ke yang nyopiri saya selalu katakan pelan. Hati-hati. Kenapa? Saya tahu bahwa sebelum saya sampai rumah, saya ini masih belum aman. Bisa aja ya terjadi sesuatu. Oleh karena itu mari saya mau nekankan kembali bahwa kita perlu kuasa. Mungkin Anda katakan, enggak Pak saya tidak takut. Oh iya, Anda mau takut atau tidak takut, tetap kalau setan mau nyerang, Anda tidak punya kuasa tetap kena walaupun tidak takut. Dan yang lebih menyedihkan, ya, kalau anak kita yang diserang, kalau cucu kita yang diserang, itu lebih menyedihkan. Oleh karena itu saya kembali mengatakan, ayo kejar Tuhan, miliki kuasa Tuhan. Ayat 36. Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Wow. Perkataannya penuh kuasa. Alangkah hebatnya perkataan ini sebab dengan penuh wibawa atau otoritas dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Ia memberi perintah kepada roh jahat dan mereka pun keluar. Ia memberi perintah kepada roh jahat dan roh jahat pun taat. Ada kuasa dalam perkataan kita. Biarlah kuasa Roh Kudus, firman Tuhan yang selalu keluar dari mulut kita. Ya. Jangan sampai kita mencaci maki, mengutuki. Karena ketika kita mengutuki juga ada kuasa yang akan keluar. Ketika kita mengutuki, maka perkataan kita itu akan dibawa oleh kuasa roh jahat untuk terjadi kepada orang yang kita kutuki. Itu perbedaannya. Lebih baik kita katakan aja terus biar Tuhan ajalah yang menghakimi. Ya kan? Nggak usah kita yang mengutuki, biar Tuhan yang menghakimi. Setiap perkataan kita harus penuh dengan firman Tuhan. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Kalau ada jemaat GPPS, ya saya berdoa supaya Anda semua bertemu dengan orang-orang yang perlu dilepaskan. Anda bisa bayangkan di Pamekasan mendengar 10 orang GPPS saja ngusir setan dan setannya keluar. Berarti kan gampang kan buat kursi ini penuh. Ya. Sayangnya kita belum ketemu ya, doa supaya ketemu. Ya. Kadang kita itu sebetulnya untuk mengalami kebangunan rohani itu gampang.
Bahkan tidak usah cari setan untuk diusir. Saya sudah katakan dari awal ketika gereja ini dibangun kan. Ayo kerjasama supaya setiap ibadah semua jemaat bisa hadir. Ya kan? Tuh ngalami lawatan Tuhan tuh gampang kok. Kerjasama untuk hadir semua setiap ibadah. Kan waktu pujian beda kan? Ketika ini penuh dengan hanya separuh yang datang. Berarti untuk mengalami lawatan Tuhan itu mudah. Hanya kita aja yang tidak mau. Kita terlalu egois. Saya sibuk. Seandainya kita berpikir bahwa jemaat yang datang itu juga tergantung dengan kehadiran kita. Dan kita harus datang. Kenapa? Kalau saya tidak datang, hadirat Tuhan berkurang. Kita memikirkan saudara-saudara seiman kita. Bukan memikirkan diri sendiri. Untuk mengalami lawatan Tuhan, kebangunan rohani sebenarnya gampang. Hadir aja, hadir. Anda bisa rasakan bagaimana ketika Paskah, ya kan? Semuanya hadir, penuh ketika memuji, ketika menyembah. Bedakan itu. Sayangnya kita hanya suruh hadir aja, tidak mau. Kadang malah ngata-ngatain. Wanu, tak enak, musik enak. Oh ya kalau memang musiknya tidak enak, belajar musik main. Ya kan? Apa WL-nya tidak enak? Coba nyanyi. Pimpin, saya kasih kesempatan. Yang mengatakan WL-nya tidak enak, kurang semangat di GPPS. Saya kasih kesempatan untuk jadi WL. Apakah kunci D ketemu sama D atau kunci D ketemu sama X? Ya. Seandainya kita tahu, kok kurang angkat ya. Sudah, walaupun saya tidak tugas, saya mau doa puasa khusus WL. Dahsyat kan? Dan setelah doa puasa, jangan tidak hadir. Karena kehadiranmu menentukan WL itu semakin semangat atau enggak. Ya. Kehadiran kita ini penting. Bahkan kehadiran tanpa telat itu penting untuk WL. Iya kan? Kalau enggak, Anda belum datang sampai separuh, WL enggak pujian, penyembahan terus. Ya. Kenapa? Tanya jujur, tanya kepada WL. Kalau sedikit kurang semangat. Kalau penuh, mungkin kalau bisa usul ke saya, Pak, 40 menit kurang. 1 jam 5 menit. Ujiannya. Kenapa? Semangat banyak yang hadir. Sudahlah, tidak usah mulu-mulu yang untuk ngalami lawatan Tuhan. Kerjasama, jangan absen, datang semua. Anda pasti dilawat Tuhan. Nah, ayo lihat kembali ayat 38. Kemudian Yesus meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Ya. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Nah, perhatikan di sini, orang kalau sudah punya kuasa, otoritas, dia tidak peduli tempat kok. Perhatikan ayat yang ke-33. Di dalam rumah ibadat. Ya. Di dalam rumah ibadat. Kita lihat. Yesus memanifestasikan kuasanya. Sekarang kita lihat di sini. Ayat 38. Kemudian Yesus meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Dan kita tahu ceritanya ini bahwa di rumah pun, bukan di rumah ibadat,
kuasa dari Tuhan Yesus tetap dinyatakan. Artinya, ayo jangan sampai kita itu terbatas dengan tempat. Kalau di gereja merasakan urapan, kalau di rumah tidak merasakan urapan. Di gereja hidup untuk memanifestasikan pengurapan, di rumah tidak memanifestasikan pengurapan. Jangan. Lebih parah lagi, di gereja menampilkan kekudusan, di rumah menampilkan kemarahan. Jangan. Yesus mau di rumah ibadat atau di rumah pribadi, kuasanya tetap sama. Demikian pula kita dituntut kestabilan kita, mau di gereja, mau di rumah, mau kumpul sama siapapun. Kita harus tahu bahwa kita punya kuasa dan bisa mendemonstrasikan kuasa itu. Bukan hanya di gereja. Ini di rumah sekarang, di rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Perhatikan di sini, Yesus menghardik demam itu. Bandingkan dengan ayat 40. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun, Yesus, meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Ada perbedaan loh di sini. Ada perbedaan. Terhadap mertua Petrus yang sakit demam, dikatakan Yesus menghardik demam itu. Tetapi kepada banyak orang sakit, Yesus cukup menumpangkan tangan. Beda. Kenapa? Ada penyakit yang dari setan, ada penyakit yang memang kesalahan tubuh atau virus atau apapun itu. Sehingga di sini kita lihat Yesus kadang menghardik. Kenapa? Karena Yesus tahu demam ini bukan penyakit biasa. Ini karena ada kuasa roh jahat yang bekerja di dalamnya. Sehingga dikatakan Yesus menghardik demam itu. Tetapi terhadap orang banyak yang sakit juga, Yesus tidak dikatakan menghardik. Yesus menumpangkan tangan. Ada kalanya Yesus menghardik, ada kalanya Yesus mengatakan, jadilah sembuh, jadilah sesuai dengan imanmu. Nah, beda kan? Kembali di sini kita harus belajar bahwa kepekaan itu penting. Kepekaan itu penting. Loh, Anda kalau sudah misalnya sakit, diobati 2 hari, 3 hari, kok tidak sembuh-sembuh ya? Kenapa kok tidak coba dihardik? Jangan-jangan kuasa roh jahat yang bekerja. Kalau Anda sudah selalu sakit-sakitan, banyak sakitnya sembuh, banyak sakitnya, kenapa kok tidak dihardik aja? Jadi di sini kita melihat bahwa ada perbedaan. Bahkan kemudian ayat 40 dikatakan, dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, Engkau adalah anak Allah. Lalu Yesus dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Jadi jelas di sini ada penyakit karena memang itu penyakit alami. Ada penyakit karena roh jahat. Ada juga yang terang-terangan roh jahat itu
merasuk, ya, terang-terangan merasuki seseorang. Jadi dari dua perikop ini kita melihat ada yang terang-terangan orang itu dirasuk roh jahat. Yang kedua, ada roh jahat yang menyamarkan dirinya dengan penyakit. Dan ada yang memang penyakit secara alami. Kita harus bisa membedakan itu. Tetapi fokus saya saat ini adalah kita sungguh harus mampu mengenali pekerjaan roh jahat. Dan untuk itu dibutuhkan otoritas dan kuasa. Anda akan menikmati kekristenan Anda ketika Anda sudah berhadapan dengan roh jahat. Anda akan tahu bahwa Anda istimewa. Anda punya kuasa Tuhan. Daripada hanya ibadah terus, nyanyi terus, tapi tidak pernah mendemonstrasikan kuasa. Ngusir setan, nyembuhkan orang sakit. Bukan nyembuhkan orang sakit, malah kita sendiri yang sakit-sakitan. Kan repot. Sehingga kita tidak menikmati kekristenan. Lebih parahnya lagi kemudian kita membuat doktrin sesuai dengan keadaan kita. Saya tahu bahwa tidak semua hamba Tuhan bisa akrab dengan saya. Kenapa? Memang doktrinnya beda. Ketika saya dipaksakan untuk berjalan bersama mereka, saya tidak akan bisa responi ketika mereka mengatakan, ya namanya manusia, kita kadang sakit, kadang sehat, semua adalah kehendak Tuhan. Oh, saya tidak bisa meresponi itu. Saya lebih percaya bahwa, dan saya akan mengatakan begini, oh tidak bisa. Yang saya tahu Tuhan mulai awal menciptakan manusia, itu baik. Dan sangat baik dikatakan. Dan Tuhan mengatakan dirinya sang penyembuh. Sehingga saya tahu dengan pasti, saya harus hidup sehat dan akan sehat. Anda bisa bayangkan dua pendapat ini mau dipaksakan bersatu? Tidak bisa. Tidak bisa. Ketika seorang pendeta digaji dan hidup dengan gajinya itu, ketemu dengan saya yang mengatakan, ya hidup kita tidak boleh hanya berdasarkan gaji. Bahwa Tuhan bisa memberkati kapan saja, memberikan secara mujizat supranatural, Tuhan bisa memberkati kita. Tidak nyambung, dipaksakan pun tidak nyambung. Tidak nyambung. Oleh karena itu di akhir zaman akan terjadi pemisahan. Anda akan tidak nyambung juga ketika ketemu dengan orang yang mengatakan, orang Kristen yang mengatakan, orang percaya tidak bisa dirasuk roh jahat. Dan Anda mengatakan, tapi saya pernah ngalami. Lihat orang Kristen. Lihat pelayan Tuhan yang kerasukan dilayani pelepasan. Dua pendapat mau dipaksakan. Tidak nyambung. Tidak nyambung. Ayo belajar ya di atas ya. Tidak di atas tidak. Tidak perlu tengkar. Tapi kita, ya sudah itu keyakinanmu. Ini keyakinanku. Ayo jalan masing-masing. Anda mau ke Surabaya dengan mau ke Sumeneb. Disuruh bareng. Tidak bisa. Ya. Dan ini yang coba dikerjakan oleh gereja-gereja. Ingat, Tuhan pun sudah menyampaikan akan ada pemisahan. Seakrab apapun akan ada pemisahan, apalagi tidak akrab. Iya kan? Kalau ada dua perempuan di penggilingan, satu diangkat, satu ditinggalkan kan. Suami istri pun, suami istri aja akan dipisahkan.
memang akan ada pemisahan. Yang akrab aja pada akhirnya harus menentukan. Mau terus gandengan walaupun tidak sesuai atau mau dipisahkan oleh Tuhan. Apalagi yang tidak akrab. Apalagi yang beda jelas-jelas. Pasti dipisahkan. Anda katakan, gak musim sekarang ngusir setan. Lu sampai sekarang tuh setan masih ada. Anda butuh kuasa untuk ngusir setan. Kecuali nanti. Kalau sudah setan dikerangkeng di masa kerajaan 1000 tahun. Baru Anda sudah tenang. Gak usah cari setan di sana. Karena gak ada. Kalau di sini. Anda ketemu pohon yang super besar aja. Rimbun. Anda bisa rasakan kok. Minimal setannya gak pakai jas itu sudah. Pakai daster. Ya. Jadi selama ada setan. Berarti selama itu juga kita butuh kuasa Tuhan. Pak, tidak ada. Saya percaya setan tidak ada. Sudahlah, saya mau katakan begini aja. Setan tidak ada, ya. Selama ada dukun, Anda butuh kuasa Tuhan. Ya kan? Nanti kalau sudah dukun tidak ada, baru Anda boleh tidak usah kejar kuasa Tuhan. Tetapi selama ada dukun, Anda butuh kuasa Tuhan. Jadilah orang Kristen yang kuat. Jadilah orang Kristen yang penuh dengan kuasa. Karena sewaktu-waktu orang lain akan membutuhkan pertolongan kita. Ya. Kan tidak mungkin kan? Waktu saya pelayanan di Surabaya, kemudian Anda katakan, Pak Yusak, tolong, cepat. Ini Pak ada di samping saya orang yang kerasukan. Tolong Pak Yusak. Tidak bisa. Anda yang harus menghargai setan itu. Saya berdoa supaya hal seperti ini sering terjadi. Supaya kita selalu siap dengan kuasa Tuhan. Ya, bukan supaya Anda celaka, supaya Anda selalu siap dengan kuasa Tuhan di dalam diri. Ingat, gereja tidak jadi jaminan bahwa tidak ada orang kerasukan. Di sini kita sudah lihat di rumah ibadah ada orang yang kerasukan. Di rumah pribadi, di rumah Simon, ibu mertuanya sakit demam, ternyata itu aktivitas roh jahat, bukan sekedar penyakit. Ada penyakit juga yang dibawa, penyakit secara alami. Tuhan cukup berdoa, menumpangkan tangan, dan mereka sembuh. Persiapkan diri kita menghadapi apapun juga. Kita siap. Tuhan memberkati kita semua.